Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok 3 mata kuliah pemrograman berbasis web, program studi sistem informasi. Nah, pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil proyek kami, yaitu pembuatan website, di mana kami telah membuat website aplikasi inventory yang memiliki fungsi untuk melakukan inventarisir barang. Nah, di sini kami terdiri dari 6 orang. Jadi saya sendiri Ikhwan, kemudian ada Zibran, ada Ranu, kemudian ada Aldian, Ardianto, dan yang terakhir Muhammad Rizky. Oke, next. Jadi pemaparan kami nantinya kami akan bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu latar belakang yang menjadi dasar kami membuat aplikasi ini. Kemudian ada tujuan yang kami harapkan atau yang kami ingin gapai dari pembuatan aplikasi ini. Kemudian yang ketiga nanti dijelaskan sedikit tentang flowchart dan diagram proyeknya. Kemudian yang di bagian keempat nanti akan ditampilkan sedikit screenshot dari program yang telah kami buat. Nah, yang kelima yaitu demo penggunaan aplikasinya. Oke, next. Jadi apa sih sebenarnya yang menjadi latar belakang kami dalam pembuatan aplikasi ini? Jadi seperti kita lihat sekarang bahwa perkembangan bisnis itu menjadi sangat pesat dan dinamika pasar yang terus berubah dengan intensitas perubahan yang sangat tinggi dan sangat cepat. Nah, dua indikasi ini menunjukkan perlunya suatu solusi atau suatu manajemen inventaris yang lebih efisien agar proses inventaris kita tidak terlalu memakan waktu. Nah, terutama di sektor manufaktur dan sektor retail. Kedua sektor ini tentunya memiliki inventaris yang sangat banyak. Nah, tantangan kedua sektor ini terkadang mereka itu kesulitan dalam melakukan pencatatan atau memonitor pergerakan inventaris secara real time. Akhirnya diperoleh suatu atau berdampak pada operasional yang tidak efisien. Nah, kalaupun misalnya menggunakan proses yang manual, tentunya ini akan sangat menyulitkan. Belum lagi tingkat kesalahan yang sangat tinggi yang akan berdampak pada kurang akuratnya data yang diperoleh. Oke, next. Nah, oleh permasalahan tersebut, maka kami bermaksud untuk membuat suatu aplikasi di mana aplikasi ini dapat membantu dalam proses inventarisir. Nah, tujuan yang diharapkan yang pertama itu kita dapat melakukan pengelolaan inventaris dengan lebih efisien dan akurat. Seperti informasi mengenai stok barang, kita dapat mengaksesnya secara real time. Kemudian yang kedua, memberikan efisiensi operasional seperti pengadaan, pengiriman, dan pemantauan persediaan yang dapat menghemat waktu dan sumber daya perusahaan. Kemudian yang ketiga, membantu dalam pengendalian persediaan menjadi lebih efektif dengan pemantauan yang terus-menerus dan otomatis. Nah, yang keempat, memudahkan dalam penyediaan data dan laporan yang lengkap mengenai kondisi inventaris sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan yang informasional dan strategis bagi manajemen perusahaan. Yang kelima, mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan dengan mempertimbangkan aspek skalabilitas dalam membantu perusahaan untuk lebih berdaya saing. Oke, next. Nah, selanjutnya flowchart akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu rekan Aldi. Silakan. Baik, terima kasih Mas Irwan. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu flowchart. Seperti yang kita ketahui, flowchart merupakan representasi dari sebuah alur kerja atau alur proses dari sistem, di mana sistem yang kita buat ini adalah sistem inventory yang digambarkan melalui beberapa simbol dan juga menjelaskan beberapa mengenai langkah-langkah dari sistem inventory itu sendiri. Nah, untuk yang pertama di sini dimulai dari start. Sebelumnya di sini ada 3 bagian, yaitu ada petugas, admin, di mana menjadi user dari sistem ini. Lalu untuk yang di bagian tengah, kolom tengah adalah sistem, di mana itu adalah proses yang dilakukan oleh sistem. Nah, untuk yang pertama itu kita bisa mulai dari start, lalu masuk ke login. Nah, di sini setelah login itu akan dilakukan autentifikasi apabila untuk username dan juga passwordnya itu benar, lalu akan dilanjutkan ke tampilan dashboard. Tapi apabila itu salah, nanti akan diulang lagi ke bagian login. Nah, setelah berhasil masuk ke menu dashboard atau tampilan dashboard, di sini ada beberapa tampilan dari
user petugas dan juga admin itu berbeda. Untuk yang user petugas itu ada data barang masuk dan juga data ajuan. Nah, dari menu ini untuk user petugas itu bisa melakukan pengelolaan data, yaitu menambah data dan juga menghapus data. Di mana apabila sudah dilakukan, itu data akan diproses, lalu akan dilanjutkan ke penyimpanan, yaitu database, kemudian data akan ditampilkan oleh sistem, lalu untuk user bisa lanjut ke logout dan juga berakhir. Nah, untuk bagian admin atau user admin ini mungkin hampir sama. Tadi pada saat di menu dashboard atau tampilan dashboard itu ada beberapa menu, yaitu ada data admin, data petugas, data supplier, data rak, data barang, dan juga data barang keluar. Nah, untuk pengelolaan datanya yang bisa dilakukan oleh admin yaitu tambah data, hapus data, dan juga ubah data dari setiap menu. Nah, setelah itu apabila data sudah diolah, lalu akan diproses oleh sistem, kemudian akan disimpan di database, dan data akan ditampilkan. Kemudian untuk tahap akhir yaitu logout, dan yang terakhir adalah simbol N, atau prosesnya itu telah berakhir. Seperti itu. Mungkin untuk penjelasan flowchart atau alur dari proses yang saya sampaikan sudah cukup keseluruhan dari semua proses yang bisa dilakukan oleh petugas dan admin. Untuk penjelasan selanjutnya adalah bagian diagram yang akan dilanjutkan oleh Mas Ranu ya. Rizky. Oke Mas, terima kasih Mas. Selanjutnya ada kelas diagram. Diagram kelas adalah representasi visual dari struktur statis dari sebuah sistem perangkat lunak yang menunjukkan kelas-kelas dalam sistem, atribut-atribut kelas, metode atau fungsi yang dimiliki oleh setiap kelas, serta hubungan antara kelas-kelas tersebut. Diagram kelas pada admin itu ada ID admin, username, password, nama. Nah, pada saat pengisian nama terdapat sebuah nomor barang out, tanggal ajuan, tanggal out, petugas, kode barang, nama barang, stok, jumlah ajuan, serta jumlah keluar. Kemudian ada nomor telepon dan foto. Pada barang keluar terdapat tampilan nomor ajuan yang berisikan tanggal, kode barang, nama barang, stok, jumlah ajuan, petugas, dan volt. Nah, pada saat petugas, user diwajibkan untuk mengisi username, password, dan nama serta nomor telepon. Pada saat kode barang yang wajib diisikan pada kode barang yaitu nama barang, stok, rak, dan supplier. Pada saat rak, silakan menginputkan nama rak pada barang tersebut. Pada kode barang itu berisikan tentang ID barang yang berisikan tanggal, nomor inventory, supplier, kode barang, nama barang, stok, jumlah masuk, jam, dan petugas penerima. Pada kelas barang, supplier diwajibkan untuk mengisi ID supplier, nama supplier, kontak supplier, alamat supplier, dan nomor telepon supplier. Selanjutnya, slide berikutnya Mas. User admin mempunyai akses login untuk mengolah data admin, mengolah data petugas, mengolah data supplier, mengolah data rak, mengolah data barang, mengolah data barang yang keluar. Petugas mempunyai ranah untuk login, mengelola data barang masuk, dan mengelola data pengajuan serta logout.
Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya screenshot program. Untuk Mas Ranu, saya persilakan. Terima kasih Mas Rizky. Untuk selanjutnya mengenai halaman awal dari web inventory ini. Sebelum masuk kita ke dalaman dari web inventory ini, setelah memilih dari tab masuk, kita akan melihat tampilan ke slide berikutnya. Ya, berikut adalah tampilan layar halaman login. Seperti biasa ada kolom untuk username dan password yang telah didata di web inventory ini. Kemudian yang selanjutnya apabila sudah masuk, nah ini merupakan halaman utama dari admin apabila kita masuk melalui akun admin. Ada beberapa menu mulai dari beranda, data admin, data petugas, data supplier, data rak, data barang keluar, kemudian dan logout. Ini merupakan dashboard dari web inventory-nya, berisi informasi mengenai jumlah admin, jumlah supplier, jumlah rak, jumlah barang, mengenai terus informasi mengenai barang masuk, barang keluar, dan jumlah ajuan. Dan selanjutnya berikut menu data admin berisi data mengenai data admin dari mulai nama, telepon, foto, dan menu pilihan untuk hapus admin dan ubah data admin. Yang selanjutnya, kemudian di data petugas sama seperti yang di data admin, berisi namun ada tambahan mengenai ID petugas, informasi ID petugas, nama petugas, nomor telepon, kemudian aksinya juga menu aksi untuk pilihan hapus dan ubah. Berikut juga tambah data apabila ada data baru yang akan ditambahkan. Selanjutnya, Mas. Berikut tampilan layar dari data supplier. Berisi informasi mengenai ID supplier, nama supplier, kontak supplier, alamat, telepon, dan tambahan itu aksi dari menu untuk pilihan hapus dan ubah. Selanjutnya, Mas. Kemudian data rak, ada 3 informasi yang ditampilkan seperti ID rak, nama rak, dan aksi untuk hapus data. Selanjutnya, kemudian tampilan layar dari menu data barang. Di sini ada informasi mengenai kode barang, nama barang, stok, rak, supplier, dan sama aksi. Ada tambahan juga untuk kolom pencarian data barang yang sudah ditambahkan. Selanjutnya, Mas. Kemudian berikut tampilan layar data barang keluar. Berisi informasi mengenai data-data yang diinputkan yang telah keluar, kayak itu nomor barang keluar, nomor ajuan, tanggal keluar, kemudian petugas yang menginput data, ya. Kemudian kode barang, nama barang, jumlah ajuan, informasi mengenai stok, dan jumlah informasi mengenai jumlah keluar. Selanjutnya, Mas. Berikut tangkapan layar mengenai halaman utama petugas. Berisi informasi mengenai jumlah barang yang masuk, jumlah ajuan, dan jumlah yang telah disetujui. Ya, selanjutnya, Mas. Kemudian data tampilan layar mengenai menu barang masuk. Berisi informasi mengenai ID barang masuk, tanggal barang masuk, nomor invoice, data supplier, kode barang, nama barang, jumlah masuk, jam, dan petugas yang menginput. Dan selanjutnya, Mas.
Berikut data ajuan dari menu ajuan. Menampilkan informasi mengenai nomor ajuan, tanggal, kode barang, nama barang, jumlah ajuan, kemudian petugas, kemudian validasi, ya, kemudian aksi untuk pilihan hapus data. Selanjutnya, Mas, udah ya. Untuk selanjutnya mengenai demo aplikasi akan disampaikan oleh Mas Gibran. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Untuk selanjutnya adalah demo aplikasi. Pada saat awal dibuka aplikasinya, maka tampilan halaman utamanya adalah seperti ini. Ini adalah tampilan dari indeksnya. Ketika website pertama kali dibuka atau URL pertama kali diakses, maka halaman ini yang akan pertama kali muncul seperti ini. Di sini ada dua login ya, login sebagai admin dan login sebagai petugas. Kita coba terlebih dahulu untuk login sebagai adminnya. Kita masukkan dulu username passwordnya. Ya, mungkin jika sudah berhasil login sebagai admin, halaman utama yang akan muncul adalah seperti ini. Di sini tertera jumlah admin, jumlah supplier, hingga jumlah barang keluarnya. Lalu di sini juga tertera menunya dari data admin hingga data petugas. Kita coba terlebih dahulu untuk input data petugasnya. Terlebih dahulu kita masukkan username-nya, petugas 3, lalu passwordnya kita masukkan petugas 3, nama petugasnya petugas 3, kemudian nomor teleponnya, lalu kita save change atau simpan. Jika sudah berhasil dimasukkan datanya, maka data yang baru kita input akan masuk di tabel ini. Di sini ada petugas 3, kemudian nomor telepon petugasnya. Selanjutnya kita coba data supplier. Kita masukkan nama suppliernya. Kemudian kita save change. Jika sudah berhasil di input, maka akan muncul di tabelnya. Selanjutnya ada menu data rak. Kita masukkan data raknya. Kita masukkan rak 005 yang belum ada. Kemudian kita save rak 5. Lalu kita masuk ke menu data barang. Kita masukkan kode barangnya. Kemudian kita masukkan nama barangnya, misalkan kipas angin. Untuk stok barangnya kita masukkan 0 saja. Lalu kita masukkan di rak 5 dan suppliernya TV Indah Maju Pertiwi. Kemudian kita save change. Jika sudah berhasil di input, maka akan muncul di tabelnya. Kemudian kita logo terlebih dahulu untuk mencoba login sebagai petugas. Lalu kita masuk sebagai petugas. Kita masuk sebagai petugas yang baru dibuat akunnya, yaitu petugas 3. Kemudian untuk passwordnya juga petugas 3. Lalu kita klik masuk. Di sini ada jumlah barang masuk, jumlah ajuan, dan jumlah ajuan yang disetujui. Kemudian kita coba klik data barang masuk terlebih dahulu. Untuk data barang masuk ini berfungsi untuk menambahkan stok pada suatu barang. Kita coba untuk menambahkan stok barang yang baru kita input. Kita masukkan nomor invoice-nya. Lalu kita pilih kode barangnya. Kita masukkan jumlah masuknya. Kita misalkan 10. Lalu kita simpan saja. Jika sudah berhasil di-input, akan muncul di tabelnya. Kemudian kita cek pada menu admin apakah datanya sudah berhasil masuk atau belum.
Kemudian kita masuk ke menu data barang. Lalu kita cek jika sudah berhasil ditambahkan stoknya, maka stok di data barang akan bertambah sesuai dengan yang diinput pada menu barang masuk. Selanjutnya ada menu data ajuan. Data ajuan ini berfungsi ketika si petugas ingin mengeluarkan suatu barang, namun harus mempunyai izin dari admin terlebih dahulu. Kita coba mengajukan barang, masukkan nomor ajuan 910. Kita pilih nomor barangnya, dipasangin. Kemudian kita masukkan jumlah ajuannya. Di sini saya masukkan 5. Kemudian kita save. Di sini 5. Validasi masih dalam proses karena belum dapat persetujuan dari admin. Kita kembali ke menu admin, kemudian masuk ke menu data barang keluar. Lalu kita ke tambah data, kita masukkan nomor barang keluarnya 991. Nomor ajuan kita pilih ajuan 9910. Di sini ada muncul stoknya, kemudian jumlah ajuan yang baru diajukan, lalu jumlah keluar. Untuk jumlah keluar ini kita masukkan sesuai dengan persetujuannya. Di sini saya masukkan 5. Kemudian langsung kita save change saja. 5. Kemudian kita cek pada modul ajuan apakah sudah disetujui atau belum. Jika sudah disetujui, maka pada tab validasi ini akan muncul pesan stok berhasil dikeluarkan. Lalu kita cek pada menu data barang apakah stoknya berkurang atau belum. Jika sudah berhasil dikeluarkan sesuai dengan stok yang dikeluarkannya, maka stok pada barang masuknya akan berkurang juga. Kemudian jika ingin logout, bisa klik saja menu logout, lalu akan muncul validasi seperti ini, yakin ingin logout, kita klik OK. Kemudian Anda berhasil logout. Mungkin cukup sekian demonstrasi website dari saya, mungkin bisa saya kembalikan ke Mas Ikhwan sebagai penutupnya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat rekan-rekan semua yang telah memberikan gambaran secara umum bagaimana sebenarnya aplikasi yang telah kita buat, yaitu aplikasi inventory. Jadi dari pemaparan tadi ada beberapa hal yang bisa kami simpulkan. Yang pertama itu memang aplikasi inventory ini merupakan satu hal yang sangat dibutuhkan pada saat sekarang ini, pada zaman sekarang ini, khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki inventaris atau inventaris barang yang sangat banyak. Karena dengan menggunakan sistem aplikasi inventory, kontrol barang itu menjadi lebih mudah dan kita dapat melacak pergerakan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan juga kita bisa melihat siapa sih sebenarnya yang terlibat dalam pergerakan barang-barang ini. Jadi harapannya dengan adanya aplikasi atau website aplikasi inventory ini dapat membuat proses operasional, khususnya untuk operasional pengelolaan barang di suatu organisasi, di suatu perusahaan itu menjadi lebih efisien. Cukup sekian dari kami, dari kelompok 3. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.